Bab 5, Labirin di Balik Dinding Tua. Pintu besar Hotel Segara Kidul menutup di belakang Ayu dan Reza dengan derit yang memekakan telinga, seolah hotel itu sendiri menelan mereka. Kegelapan menyambut, hanya diterangi samar oleh celah-celah jendela yang berdebu di lobi. Udara di dalam terasa seperti cairan kental yang menekan, berbau opak, garam tua, dan energi-energi yang terperangkap di balik dinding-dinding lapuk ini. Ini bukan sekadar bangunan kosong. Ini adalah entitas yang hidup, bernapas dengan desahan hantu dan bisikan masa lalu. Lobi yang tadinya terlihat kosong kini terasa penuh. Ayu bisa merasakan keberadaan-keberadaan yang mengawasi dari sudut-sudut gelap. Mata-mata tak terlihat yang mengikuti setiap gerakan mereka. Patung batu ukir di tangannya bergetar halus, memancarkan getaran peringatan dan stabilitas. Kunci kuno yang ia pegang di tangan lain terasa dingin namun kuat, seperti siap melepaskan energi tersembunyi. Kita harus ke lantai atas, bisik Ayu, suaranya bergetar. Panggilannya kuat sekali dari sana. Tangga utama menuju lantai atas menjulang di depan mereka. Tampak gelap dan curam. Namun, saat mereka melangkah mendekat, anak tangga pertama berderit seolah menolak, dan dari celah-celah di dinding tangga, muncul wajah-wajah pucat dengan mata kosong, menatap mereka tanpa ekspresi. Mereka tidak bergerak, hanya diam di tempat, memancarkan aura penolakan yang kuat, menciptakan ilusi tangga yang tak berujung di mata Ayu. Ini adalah penjaga tangga, sisa-sisa energi tamu atau staf yang terikat pada bangunan ini. Untuk melewatinya, Ayu tahu ia harus menembus ilusi dan keberadaan mereka. Ia mengangkat patung batu, memfokuskan energinya untuk melihat realitas di balik ilusi tangga yang tak berujung. Perlahan, anak tangga kembali terlihat normal, meskipun wajah-wajah pucat itu masih ada, menatap mereka dengan kebencian dingin. "Jangan takut, ya," kata Ayu pada Reza, meskipun ia sendiri harus menarik napas dalam-dalam. "Mereka tidak bisa menyentuh kita jika niat kita kuat." Menggenggam patung batu dan kunci kuno, Ayu memancarkan cahaya pelindung yang kini terasa lebih mudah dikendalikan. Cahaya itu menyelimuti mereka berdua. Dengan tekad yang bulat, mereka mulai menaiki tangga, berjalan menembus barisan wajah-wajah pucat. Setiap langkah terasa berat, udara seolah melawan, bisikan-bisikan mengelilingi mereka, mencoba meruntuhkan mental Ayu. Reza ada di sisinya, menopang. Kehadirannya yang nyata adalah tameng terkuat terhadap serangan psikis. Sesampainya di lantai 2, suasana sedikit berubah, lebih sunyi. Tetapi energi di sini lebih terkonsentrasi, terasa seperti semakin dekat dengan sumber panggilan. Koridor-koridor membentang ke kiri dan kanan, tampak identik dan membingungkan. Beberapa pintu kamar terbuka, menampakkan kegelapan. Di tengah koridor, tergeletak sebuah benda yang terlihat aneh, sebuah boneka kayu tua berbentuk nelayan, tergeletak begitu saja di lantai yang berdebu. Ayu merasakan energi samar dari boneka itu, bukan energi jahat, tapi energi yang terikat pada tempat ini dan memiliki fungsi tertentu. Saat Ayu mendekati boneka itu, udara di sekitarnya beriak, dan suara samar terdengar seperti nyanyian nelayan tua, mengalunkan melodi yang membingungkan dan membuat kepala pusing, mencoba membuat mereka tersesat di labirin koridor. Ayu teringat teka-teki dari luar, di mana ombak mencium batu pertama, dan air tawar bertemu air asin dalam keheningan. Lalu teka-teki angka yang mengarah ke pintu nomor 3, dan pintu nomor 3 membawa mereka pada kunci kuno. Ada pola di sini, serangkaian petunjuk yang terhubung. Ia melihat boneka nelayan itu, mendengar nyanyian yang membingungkan. Nelayan, ombak, laut. Ia memegang kunci kuno, ukirannya berbentuk ekor ikan dan gelombang. Kunci ini pasti berhubungan dengan elemen laut, dengan Pangandaran, dengan Ratu Kidul. Ayu memfokuskan energinya pada kunci kuno, mencoba merasakan koneksinya dengan boneka nelayan dan nyanyian itu. Tiba-tiba, nyanyian yang membingungkan itu terasa berbeda, seperti petunjuk yang disamarkan. Dengan bantuan kunci, melodi itu terdengar seperti sebuah kode atau arahan tersembunyi dalam bahasa yang hanya bisa dipahami oleh indera keenamnya. Nyanyian itu, yang tadinya membuat tersesat, kini menunjukkan arah. Mengikuti petunjuk yang disamarkan dalam nyanyian itu, Ayu dan Reza berjalan menyusuri koridor. Mereka melewati beberapa pintu kamar,
Energi dari setiap kamar terasa berbeda, beberapa dingin, beberapa sedih, beberapa kosong. Boneka nelayan itu, setelah mereka melewatinya, berderit pelan dan kembali tergeletak seperti semula, nyanyiannya menghilang. Mereka berhasil melewati rintangan nyanyian pembingung. Namun, saat mereka semakin dalam di lantai ini, firasat buruk Ayu kembali menyerang. Kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya gangguan gaib, melainkan firasat kehadiran manusia yang berniat jahat. Kilasan tajam muncul di benaknya. Siluet dua orang memasuki lobi hotel. Paman Wibowo dan Ratih. Mereka ada di sini. Kepala Ayu pusing. Tubuhnya lemas karena kombinasi mengatasi rintangan gaib dan kepanikan yang mendadak. Reza menopangnya. Ada apa, Yu? Mereka di sini? Ya, Paman Wibowo dan Ratih. Mereka masuk ke dalam hotel. Ancaman dari dunia nyata kini berbaur dengan ancaman dari dunia gaib. Mereka tidak hanya berburu jawaban tentang kemampuan Ayu, tapi juga mungkin ingin menghentikannya mencapai kamar 13, atau bahkan merebut kunci-kunci yang sudah ditemukannya. Di tengah kepanikan dan ancaman ganda ini, Ayu merasakan panggilan kamar 13 semakin menggelegar. Lokasinya sangat dekat. Dengan menggunakan petunjuk samar dari nyanyian nelayan yang sudah diuraikan dan tarikan energi kuat, Ayu menunjuk ke salah satu koridor. Ke sana, ya, kamar 13. Di ujung koridor itu, dengan tergesa, mereka berjalan menuju koridor yang ditunjuk Ayu. Udara di koridor ini terasa sangat berat, penuh dengan energi yang pekat dan kuno, jauh lebih kuat dari energi di bagian lain hotel. Ini adalah koridor terakhir. Di ujung koridor yang remang-remang, akhirnya terlihat sebuah pintu. Pintu itu tampak lebih kokoh dari pintu-pintu lain, terbuat dari kayu gelap yang diukir dengan motif ombak dan kerang. Dan ya, di tengah pintu itu, terukir dengan jelas, angka keramat yang telah memanggil Ayu begitu lama. Ke-13, mereka telah tiba. Kamar nomor 13. Di balik pintu ini, mungkin menanti jawaban atas jati diri Ayu, takdirnya, dan pertemuannya dengan penguasa mistis Laut Selatan. Namun, di saat yang sama, mereka bisa merasakan energi Paman Wibowo dan Ratih yang semakin dekat, merayap naik ke lantai ini, siap menghadapi mereka. Pintu nomor 13 ada di depan mata, tapi jalur menuju ke sana telah menjadi medan pertempuran antara dunia gaib dan dunia nyata, antara takdir dan ketamakan. Mereka berdiri di ambang, siap menghadapi apapun yang ada di balik pintu itu, dan siapapun yang datang dari belakang mereka.